Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu subtema 3, manusia dan benda lingkungannya. Ayo mengamati pada halaman 121. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Amatilah iklan berikut ini. Setelah mengamati iklan di atas, coba kamu kemukakan tentang 1. Produk apa saja yang ditawarkan dalam iklan tersebut, yaitu produk yang ditawarkan berupa minuman dalam kemasan dengan merek Aquada. 2. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut, yaitu nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. 3. Bagaimanakah kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Tujuan iklan sudah tercapai dan iklan tersebut sudah memiliki ciri-ciri iklan yang baik, yaitu 1. Informatif, 2. Komunikatif, 3. Bahasanya singkat dan padat, dan 4. Menarik. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh pada khayalak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan yaitu 1. Memberitahukan kepada khayalak ramai tentang suatu produk jasa. 2. Mempengaruhi khayalak ramai tentang suatu produk jasa. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. 4. Memberi informasi tentang produk jasa. Dan 5. Menarik khayalak ramai. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar yaitu 1. Informatif, 2. Komunikatif, 3. Bahasanya singkat dan padat, dan 4. Menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam, yaitu yang pertama iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang suatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu 1. Terdiri atas 2 sampai 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat namun jelas. 2. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. 3. Berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. 4. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. 5. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. 6. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. Dan 7. Biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Berikut adalah contoh iklan baris pada koran. 2. Iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. 1. Terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto atau bagan dan kata-kata. 2. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris.
Bahkan ada yang penuh 1 halaman koran. 2. Berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Ayo berlatih pada halaman 124. Bacalah sebuah iklan di media cetak berikut ini. Setelah kamu membaca dan mengamati iklan di atas, segera jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa maksud dan tujuan dari iklan di atas? Adapun maksud dan tujuan dari iklan tersebut adalah untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesegaran dari udara di tempat-tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah, dengan cara tidak merokok di tempat-tempat yang sudah disebutkan tersebut. 2. Termasuk bentuk iklan apakah jika iklan tersebut kemudian dimuat di dalam surat kabar? Iklan tersebut termasuk ke dalam bentuk iklan kolom. 3. Jelaskan kesimpulan tentang isi teks paparan iklan yang ada di atas. Kesimpulannya adalah tentang himbauan atau ajakan untuk dapat menciptakan udara yang segar di tempat-tempat umum, tempat-tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah dengan cara tidak merokok. Secara umum, benda-benda yang ada di lingkungan di sekitar kita itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal serta zat campuran. Zat tunggal pengertiannya adalah zat yang terdiri dari satu jenis atau sejenis materi. Zat tunggal dapat juga diartikan zat murni, dan salah satu contoh dari zat tunggal adalah air. Zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat diuraikan menjadi zat lain, yang lebih sederhana lagi. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, zinc, dan oksigen. Senyawa itu terbentuk oleh ikatan kimia dari 2 atau lebih jenis dari unsur. Sebagai contoh adalah air. Air itu terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Dan contoh senyawa yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah garam dapur, gula pasir, soda kue, asam cuka, dan vitamin. 2. Campuran. Campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat dari asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran itu dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau bisa juga senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air sungai yang kotor, air laut, air kopi, larutan garam, air teh, larutan gula, sirup buah, kuningan, baja, udara, dan tanah. Ayo berlatih pada halaman 126. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut. Nama zat yang pertama air, termasuk ke senyawa. 2. Tembaga, termasuk ke unsur. 3. Gula, termasuk ke senyawa. 4. Perak, termasuk ke unsur. 5. Garam, termasuk ke senyawa. 6. Hidrogen, termasuk ke unsur. 7. Besi, termasuk ke unsur. 8. Asam cuka, termasuk ke senyawa. 9. Oksigen, termasuk ke unsur. Dan 10. Emas, termasuk ke unsur. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu.
Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.